Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu tidak membuat perasaan kelompok Ye Zong menjadi aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelum dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja, tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Penatua Ye Zong, tidak perlu keagungan seperti itu kan?" Haha, Ye Zong buru-buru pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan menyebarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota Pil Suci besok. Apakah kamu siap?" Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. "Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu kan?" Ye Zong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, membuatnya sulit untuk diabaikan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti dalam menghadapi pertanyaan Ye Zong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang bisa terjadi padaku?" Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan. Ye Zong agak tercengang saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. Mungkinkah dia salah? Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini. Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat dia berbicara. Kekuatan spiritual, Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku tiba-tiba merasa lebih mudah untuk memperbaiki pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi, kendaliku atas nyala api juga menjadi lebih indah. Namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan aku saat ini masih level bintang 4 Dozong. Itu hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika aku baru saja maju ke sana." Tian Huo Zunze melirik Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya bisa membungkuk menurut hal yang sangat misterius yang dikenal sebagai jiwa ini. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan kamu sebelumnya hanya tahu bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual kamu, tetapi kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Xiao Yan dan Ye Zong merenungkan kata-kata Tian Huo Zunze. Tetapi Xiao Yan tidak memiliki pemahaman lengkap, sementara Ye Zong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam tingkat tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tian Huo Zunze tersenyum tipis dan menjelaskan, "Tentu saja, sangat sedikit orang yang mendengar pernyataan ini karena keadaan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh sebagian besar ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah kamu mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini." Keadaan spiritual, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, dia masih akan memiliki seutas benang kehidupan. Siapapun akan mempertahankan rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Selain itu, Xiao Yan baru mencapai level alkemis tingkat 5 saat Yao Lo ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk belajar tentang keadaan spiritual apapun. Dia tidak memiliki pengajaran Yao Lo selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berkaitan dengan alkemis tingkat puncak. Apa yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satunya. Apa yang aku katakan kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat ke-8. Kalau tidak, seseorang hanya bisa menemukan informasi di beberapa buku kuno. Tian Huo Zunze menjelaskan perlahan. Jika dia bukan dari era ini,
kemungkinan dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Xiao Yan. Keadaan spiritual dibagi menjadi 4 tingkat. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Di masa lalu, kamu berada di level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin dapat secara samar-samar menyentuh keadaan jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah untuk memberikan jiwa, memberikan pil obat dengan spiritualitas. Kamu harus menyadari bahwa sebagian besar pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasa teknik penyempurnaan pil dari seorang alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil itu dengan semangat. Keadaan surgawi, kamu harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan penciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang perlu mencapai keadaan surgawi. Sangat sedikit orang di benua ini yang bisa mencapai level ini. Adapun keadaan dewa, ini hanya ada dalam legenda. Bahkan aku baru mendengarnya. Namun, aku pikir kamu harus menyadari tingkat atas dari keadaan spiritual tingkat dewa. Yang bisa aku katakan kepada kamu adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat dewa. Pil obat tingkat dewa terkait dengan Doudi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tian Huo Zunze menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiao Yan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah terguncang menjadi keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tian Huo Zunze. Selain Ye Zong, yang memiliki ingatan samar tentang keadaan spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Dozun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tian Huo Zunze. Sepertinya aku juga pernah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak menggambarkannya secara rinci seperti Tuan Tua Yao. Ketika aku melihat mereka saat itu, aku berpikir bahwa mereka hanyalah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Leluhur klan Ye aku juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun mengenai keadaan spiritual. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar bingung bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan keberuntungan. Tian Huo Zunze melirik Xiao Yan dan berkata, sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Aku awalnya berpikir bahwa guru kamu akan memberitahu kamu tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk. Xiao Yan tertawa getir dan menjelaskan, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Bagaimana aku bisa berhubungan dengan informasi seperti itu? Keadaan spiritual kamu saat ini tampaknya telah menyentuh keadaan jiwa. Ketika kamu dapat memasuki keadaan jiwa, akan tergantung pada bagaimana kamu diberkati. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang pada zaman kuno. Itu disebut teknik jiwa, namun, itu jelas hilang, karena aku belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa. Tian Huo Zunze tertawa. Roh bisa dilatih? Xiao Yan segera berteriak kaget setelah mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di benua Douqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Atau, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi mampu melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Aku sudah mengatakan bahwa itu terjadi pada zaman kuno. Tian Huo Zunze memutar matanya saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih jiwa seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan keadaan jiwa apapun.
Penyempurnaan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat 7 tingkat tinggi gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Dia jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan pemurnian pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika aku ingin naik ke tingkat ke-8, aku perlu memahami apa yang disebut keadaan spiritual ini. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dia jelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan melampaui seorang alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7, sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut keadaan spiritual. Namun, akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan aku untuk melatih jiwa aku. Dengan benda ini, aku seharusnya bisa maju ke keadaan jiwa dengan cara yang jauh lebih mulus. Sayangnya, itu sudah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk naik ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah Piltover memiliki teknik jiwa? Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, itu sepertinya bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, aku dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan aku ke kota Pil Suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka panas membara saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi Elder Piltover dengan bergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar? Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Piltover, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan dapat secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Penatua kedua, penatua ketiga, aku akan mengikuti Tuan Xiao Yan dan yang lainnya untuk menuju ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, aku akan menyerahkan klan Ye ini kepada kamu. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Baik, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menurun, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Piltover. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, untungnya tidak semua orang kejam seperti klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih hampir tidak bisa mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, sudah hampir waktunya. Penatua Ye Zong, ayo pergi. Setelah malam istirahat, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin secara bertahap telah ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu karena kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang hal itu. 4 keadaan jiwa yang besar tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Douqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Douqi seseorang adalah 2 metode yang sama sekali berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douqi sekarang, pelatihan Douqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak pahami, tetapi bahkan beberapa elit Douzun tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan ini. Ye Zong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar suara Xiao Yan.
Setelah itu, dia berhenti lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar, dan tidak dapat mencapai kota pil suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, Dokter Peri Kecil, dan Tian Huo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi ketika sampai pada masalah seperti itu. Lebih baik bagi mereka untuk tetap di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, seekor harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meskipun kurus. Oleh karena itu, lubang cacing yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui lubang cacing. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong ketika mereka masuk. Kelompok Xiao Yan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Lubang cacing dari kota Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang luar biasa. Namun, dari tampilan riak spasial kecil yang perlahan-lahan dipancarkan dari lubang cacing, tampaknya lubang cacing ini tidak dipelihara selama bertahun-tahun. Saat klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Dozun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Ye kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Ye Zong tertawa getir. Dia menyesal ketika dia melihat lubang cacing ini. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa, setelah kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta Dokter Peri Kecil dan Tuan Tua Yao untuk membantu merawatnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga. Ayo bergerak. Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia dengan lembut melangkah maju. Setelah itu, dia berjalan ke dalam lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiao Yan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam, dan melambung bersama angin, berubah menjadi perahu besar. Perahu luar angkasa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki Central Plains. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke perahu besar. Setelah itu, Ye Zong menggosok bagian depan perahu dengan cara yang sangat akrab. Sebuah penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Segera, perahu bergetar dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara gemuruh, ia terbang melalui lubang cacing yang tampaknya tak berujung. Kotamu tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke kota pil suci. Karenanya, kita hanya bisa menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu bisa mencapai kota pil suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiao Yan di atas perahu. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu, kita akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Kita semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Serahkan masalah mengendalikan perahu luar angkasa kepada Xin Lan dan aku. Kelompok Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui lubang cacing terasa pahit dan sunyi. Namun, itu tidak menyusahkan kelompok Xiao Yan, yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi. Xiao Yan tetap berada di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Zunze kemarin, Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun, pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dia masuki saat memperbaiki pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah,
bahwa Xiao Yan bisa merasakan peningkatan dalam pil obat yang dia saring sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus dikaitkan dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu, tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, setidaknya, itu memungkinkan rohnya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas beberapa pil obat yang telah disempurnakannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam ke dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui lubang cacing. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka akan keluar dari lubang cacing, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke lubang cacing kota Qingling dan bergegas ke kota pil suci dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari pil gathering saat bepergian melalui kota Qingling. Berbagai alkemis ada di mana-mana, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari kata mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling, ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Sangat sulit untuk menebak betapa mengerikannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di kota pil suci. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan adegan besar dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan adegan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. Pil gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol di pil gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah bekerja keras dan berkeringat selama bertahun-tahun. Berpartisipasi dalam pil gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua itu. Ini adalah jenis pengakuan kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terbesar saat nyala api di puluhan ribu kuali secara bersamaan naik? Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki lubang cacing hitam gelap. Bagian dalam lubang cacing sama membosankannya seperti biasanya. Namun, itu tidak lagi tenang. Perahu luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota pil suci yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, lingkaran cahaya perak samar-samar muncul di kejauhan lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Kebisingan yang dipancarkan dari banyaknya perahu luar angkasa tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam perahu luar angkasa. Mata mereka mengandung panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Kota pil suci, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya dengan tenang mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota pil suci, aku, Xiao Yan, telah tiba.